Ketika pertengahan bulan Juli saya ditemani oleh 9 orang teman, melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Ciremai sendiri terkenal oleh hal-hal mistis, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan pendakian. Singkat cerita dimulailah pendakian gunung Ciremai. Kami melakukan pendakian via jalur linggar, jati, seperti biasa pada saat pendakian atau turun. Kami selalu membuat formasi. Pada saat itu, aku berada di posisi kedua, pendakian dari pos 1. Pos 2 berjalan dengan lancar. Hingga pertengahan jalan pos 2 menuju pos 3 salah satu teman kami yang bernama Angger yang ketika itu sedang asik bercanda malah hilang kontrol dan berkata, "Ah monyet lu." Ya mungkin maksudnya hanya bercanda, tapi hal tersebut mengundang monyet-monyet liar datang. Entah tiba-tiba ada beberapa monyet yang berada di atas kami, yang pasti banyak, dan mereka berteriak seolah-olah tidak suka dengan keberadaan kami. Namun kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Kami meski agak sedikit tegang, kami ngecam di tanjakan Seruni untuk melakukan pendakian esok harinya. Singkat cerita keesokan paginya, sampailah di puncak Gunung Ciremai. Berbeda saat naik. Saat turun kami berpencar terbagi menjadi beberapa kelompok perjalanan. Turun terasa agak lama entah karena apa. Sampai salah seorang teman saya yang bernama Sogi berkata, "Noh dia tenda kita," sampai menunjuk pohon besar yang berada di bawah kita. Anehnya hanya Sogi yang melihat tenda kita, saya dan beberapa teman lainnya tidak melihat apapun. Mana ada tenda Sigi, ucapku itu. Sekitar jam 9 malam kami memulai untuk turun. Perkiraan kami jam 1 atau jam 2 kami telah sampai di base camp. Posisi saat turun ada perubahan, saya berada di posisi terakhir. Sama seperti saat, mengapa terasa begitu lama? Saya yang berada di posisi terakhir, entah mengapa seperti ada orang di belakang saya. Tapi tidak saya hiraukan, mungkin hanya perasaan saya saja. Lalu ketika sampai di kuburan kuda, Mulyadi yang berada di posisi ketiga tiba-tiba berjalan putar balik. Dengan muka panik, saya yang melihat tingkah laku sobat saya itu, cuma bilang, "Mun, jalan terus, numpang-numpang kita gak ganggu kok." Walaupun saya tidak tahu apa yang dilihat Mulyadi. Akhirnya kami sampailah di pos Kondong Amis jam 2 ribu. Karena hujan turun kami pun memutuskan istirahat hingga hujan reda. Beberapa orang langsung tidur, hanya saya, Sogi dan Henry yang tidak tidur. Karena kelelahan, saya dan Sogi tidak terasa ikut tertidur seperti yang lain. Namun tiba-tiba Henry membangunkan kami dengan nada yang sedikit panik, "Ayo ayo bangun." Kami pun melanjutkan perjalanan jam 2:30 padahal hujan belum terlalu reda. Baru saja melanjutkan perjalanan kami menemukan jalan bercabang. Henry dan Alam yang berada di posisi depan beradu pendapat. Saya hanya diam dan merasakan sosok yang dari tanjakan Seruni mulai memanggil-manggil nama saya. Saya tidak menghiraukan. Mungkin hanya perasaan saya saja. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya kita sepakat memilih jalur kanan. Jalur yang dipilih Henry. Anehnya jalur itu sedikit berbeda, seperti jalur yang kita temui pada saat naik. Namun kami terus melanjutkan perjalanan, mungkin hanya beda jalur. Mungkin ini jalur lama, begitulah yang berada di dalam pikiran kami saat itu. Tetapi jalur yang kami lewati seperti berputar, kami merasa sudah 3-4 kali melewati jalur yang sama. Padahal lampu kota sudah mulai terlihat. Akhirnya kami break sebentar karena azan subuh sudah terdengar. Setelah azan subuh selesai kami melanjutkan perjalanan. Sedikit perubahan. Henry yang berada di posisi depan diganti oleh Kosim. Henry berpindah di depan saya. Lampu kota pun tidak terlihat dan kami sampai di pos Leweng Datar. Namun berbeda ketika melewati pos Leweng Datar saat kami naik. Pos ini terlihat lebih kecil. Disitulah saya yakin kamu melewati jalur lama. Tahu lama kemudian kami melewati pohon pinus. Dalam hati berkata, "Alhamdulillah, akhirnya sebentar lagi sampai di pos 1 karena saya melihat ada warung dan seperti ada penghuninya. Tidak jauh dari situ ada gubuk yang sudah mau reot dan mau rubuh. Dan di situ juga suara yang mengikuti saya menjadi lebih keras. Bahwa yang mengikuti saya adalah sosok perempuan. Suara itu kemudian pindah dari belakang menuju samping kanan saya. Tetapi saya tetap tidak menoleh dan menghiraukan agar tidak panik. Tetapi Henry yang berada di depan saya juga mendengarkan suara itu. Tidak lama Henry jatuh. Tidak jauh dari tempat Henry jatuh, saya ikut jatuh. Bedanya saya lebih parah sampai terguling-guling.
Seperti ada yang mendorong dari belakang. Kaki saya terkilir, tapi keadaan memaksa saya untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan kaki terpincang-pincang. Dan akhirnya ketika jam 6 WIB kami sampai juga di pos 1 Cibunar, jauh meleset dari perkiraan awal kami. Pada saat istirahat, ada laki paruh baya yang menghampiri kami dan bertanya, "Dari atas jam berapa kok jam segini, udah sampai?" Tanya si Abah sambil tersenyum. "Jam 9 malam, Bah." "Waduh, lama banget ya." "Iya Bah, kita tadi kayaknya lewat jalur lama dan sempat diajak muter-muter sama penghuni atas." Sambil tersenyum si Abah cuma bilang, "Itu sih biasa, yang penting kan sekarang udah selamat sampai bawah." "Oh iya Bah, tadi kita sempat lewatin ada 2 gubuk Bah. Siapa yang tinggal di situ?" "Oh, gubuk itu dulunya warung, sekarang udah tutup, orangnya tinggal di Kalimantan. Waktu itu ada 2 cewek camping di situ. Terus ketiban pohon besar dan mati," jelas si Abah. Saya yang kaget dan bertanya, "Cewek yang ketiban pohon? Iya, kenapa emangnya dia ganggu ya?" Tanya si Abah dengan kobar. Setelah berbincang-bincang dengan si Abah, kami memutuskan untuk lanjut turun menuju base camp. Sesampainya di base camp, ada satu berita entar, bisa dibilang berita baik atau buruk. Berita buruknya sekitar jam 3 subuh ada 2 pendaki yang hilang dan terpisah dari rombongannya di leweng datar jalur baru. Dan kabar baiknya adalah, kalau saja kita tidak salah jalan dan melewati jalur baru, bisa saja kita mengalami hal yang sama seperti pendaki itu. Selang beberapa hari setelah pendakian, kami berkumpul seperti biasa dan menceritakan kejadian yang kami alami di Gunung Ciremai. Sogi bercerita pas turun dari puncak, gue diikutin sama anak macan. Makanya gua buru-buru pengen sampai tenda. Dan selama gua turun, setiap gua lihat ke bawah pasti ada tenda banyak banget. Tapi pas deket tendanya gak ada, jelas Sogi. Giliran Mulyadi bercerita, pas di kuburan kuda gue dicekat sama perempuan dari tanjakan. Seruni itu perempuan ngikutin kita. Tapi pas di kuburan kuda gue dijegat, kayak gak ngasih jalan gue buat lewat. Aku pun bercerita, sama kayak Mulyadi, gue juga kayak diikutin perempuan dari tanjakan. Seruni malah manggil nama gue terus. Tapi gue dimin, gue enggak nangok. Pas Henry pindah ke depan, dia juga denger kayaknya. Dia langsung nengok, makanya gue sama Henry langsung jatuh. Henry pun menyambung cerita, palsu semua, tidur di condong. Amis tiba-tiba tabungan sampah gua mati, terus gua ngeliat kayak orang gede item tinggi diri di belakangnya Angger, kayak pengen ngambil si Angger gitu. Makanya gua langsung bangunin lu semua. Gua takut si Angger kenapa-kenapa. Sambung Kosim, kalau gua gak ngeliat apa-apa, cuma gua ngerasa ada yang beda sama si Henry waktu dia buka jalan. Kayak ada yang ngendaliin, terus dia sering ngomong sendiri. Makanya gua suruh tukeran posisi. Bener Kosim, gua di belakangnya. Henry juga ngerasain. Sambung Alam, si Henry ngomong sendiri. Pas kita nemu jalan cabang, gua sempat debat sama dia. Tapi dia bilang ada yang ngasih tahu kalau jalur kanan salah, kita harus tetap lewat situ. Dia sampai bilang lu semua harus percaya sama gua. Gua nggak akan salah jalan. Sementara itu, setelah pulang dari Gunung Ciremai, Angger berubah lebih pendiam. Dan Angger sudah jarang kumpul dengan kami. Entah apa yang membuat dia berubah. Apa mungkin ada hubungannya dengan monyet yang dia panggil itu? Atau ada kejadian lain yang dia alamin? Entahlah, yang pasti ada banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari pendakian ke Gunung Ciremai. Terima kasih Gunung Ciremai.